balik lagi sama Haru. Hari ini aku mau bikin tema pick a card mengenai kamu versus dia. Apakah perasaan kalian nyambung? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. So, kali ini aku bikin tema pick a card yang diperuntukkan bagi kalian yang kepengen misalnya kalian lagi PDKT nih, lagi baru kenalan sama orang, terus atau misalkan kalian udah jalan sedikit lebih jauh dari biasanya, tapi kalian bingung sebenarnya kalian ini hubungannya tuh ngarahnya kemana sih? So, ini bisa juga untuk bisnis, nggak harus untuk percintaan, ya. Bisa aja dipakai untuk bisnis, untuk relasi terhadap orang-orang, pokoknya siapapun yang lagi kalian pikirin. Nah, di depan aku udah ada 3 buah kartu, ya. Jadi 3 buah kartu ini masing-masing ada batu di atasnya. Kalian nanti akan aku suruh pilih kartunya. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu mengenai tebarannya. Jadi di 3 buah kartu ini tuh satu kartu tuh tumpukannya ada 4 kartu, ya. Yang pertama kita akan menjawab apa maksud atau intensi mereka terhadap kamu. Yang kedua, kemana sebenarnya arah hubungan ini sih? Nah, yang ketiga, kartu ketiga, kita akan baca apa yang harus kalian ketahui di hubungan ini ya. Nah, baru yang terakhir tuh kita akan ngeliatin sarannya atau langkah apa sih sebenarnya yang harus kalian ambil untuk hubungan ini, ya. So, aku mau kalian tenang dulu. Kalau misalkan memang resonate-nya 2 atau lebih, pokoknya lebih dari 1, kalian baca aja nggak apa-apa. Aku minta kalian tenang, dan abis itu kalian akan pilih salah satu dari 3 kartu yang ada di depan aku. Oke? So, kalau misalkan kalian butuh waktu lebih lama untuk milih kartunya, boleh aja kalian pause videonya. Yang penting kalian tenang dan semoga resonate ya. Oke, so ini buat kalian yang tadi pilih kartu paling pertama, paling kiri yang ada batu warna ungunya ya. Jadi ini kartunya, kita akan liatin satu-satu. 1, 2, 3, 4. Oke, ini lumayan menarik ya guys. Kalau misalkan kita liatin di sini. Sini ada 9 of Pentacles, Ace of Cups, The World sama 5 of Pentacles, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di kartu sebelah sini, kartu pertama nih ya, 9 of Pentacles. Apa maksud dan intensi mereka? Kalau misalkan kita lihat dari 9 of Pentacles-nya, secara tarot harafiah, Pentacles itu lebih mengarah ke arah materi. Jadi kalian harus hati-hati dengan orang ini. Siapa tahu dia itu cuma pengen namanya tuh manfaatin kamu, tapi juga berdasarkan ada landasan feelingnya gitu loh. Jadi dia memanfaatkan 2 batu, 1 batu 2 burung lah intinya gitu. So menurutku kalian harus sedikit lebih hati-hati aja kalau misalnya ketemu orang yang kayak gini. Karena meskipun kalian juga dapat benefit dari dia, dalam artian perasaan kalian terbalas gitu, tapi orang-orang kayak gini justru yang berbahaya ya. Karena 9 of Pentacles itu udah jelas banget kalau intensi mereka tuh uang ya, atau materi, atau apapun. Pokoknya mau itu fame, mau itu uang, mau itu segala hal yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Di sini lumayan jelas nih intensi mereka, jelas dan padat. Cuma kadang-kadang orang nih ya, kalau misalkan udah maunya ya udah batu aja gitu kan. Kadang-kadang mesti kena dulu berapa kali baru bisa sadar. Nah, kalau misalkan kita lihat di kartu keduanya, kemana arah hubungan ini? Di sini ada Ace of Chalice ya, atau kalau di bahasa biasanya Ace of Cup. Seperti yang udah aku bilang tadi, mengarahnya memang ke arah romantis. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan mereka akan menghabiskan harta kamu atau memanfaatkan kamu gitu loh. Karena ya 50-50-nya perasaan sama uang. So nggak bisa terlalu ditebak gitu kan, mereka tuh bakal endingnya kayak gimana. Itu benar-benar tergantung sama kamu banget guys ya. Terus apa yang harus kalian ketahui? Memang kalau misalkan kita lihat di sini ada kartu The World ya.
Kartu The World di sini bisa aja berarti memang kalian itu sudah chemistry itu udah cocok banget, dan memang ini adalah suatu event dalam hidup kalian yang punya pelajaran sangat-sangat berharga gitu loh. Jadi kalau misalkan memang kalian ketemu orang ini, saranku kalau misalkan nanti endingnya kurang baik nih ya, karena di sini The World, biasanya The World di sini tuh juga ajaran dari universe ya untuk kalian. Semesta itu mau mengajarkan kalian sesuatu melalui hubungan ini gitu kan. So, menurut aku kalau misalkan amit-amit nih ya, amit-amit hubungannya endingnya jelek, kalian minimal tuh belajar something, dan kalian gak tanda kutip remedial atau mengulang hal-hal yang serupa gitu loh. Kayak lulus ujian aja, kalau misalkan memang kalian nilainya jelek, pasti kan harus ngulang atau memperbaiki, minimal seperti itu. Jadi kalau misalkan memang kalian nggak lulus nih ujian kali ini bisa menjadi suatu lingkaran setan yang sangat-sangat apa ya, ada habisnya tapi lama gitu loh. Karena sebenarnya ini adalah hal-hal yang simple gitu sama si orang ini, yang udah kamu lewatin berkali-kali, tapi ya kamu nggak lulus aja gitu. Mungkin ini remedial kamu yang kesekian lah gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di kartu keempatnya, di sini Five of Pentacles ya, ada saran atau langkah apa yang harus kamu ambil gitu loh dalam hubungan ini. Di sini ada Five of Pentacles. Kalau kita lihat Five of Pentacles di kartu ini memang agak unik ya, karena ini temanya Tarot of Mermaid. So, Five of Pentacles yang di sini itu lebih berarti ke arah kamu itu sebenarnya udah tahu feeling kamu tuh udah ada gut feeling gitulah sama si orang ini. Tapi kadang-kadang namanya orang tuh suka bandel, suka denial, enggak ini orang beda dan sekawan-kawannya ya kan. Menurut aku nggak cuma feeling kamu, tapi teman-teman kamu tuh juga udah ngasih tanda, tapi kamu tuh bandel gitu loh. Kamu tuh mau aja digiring opininya. Memang mungkin kalian ketemu orang ini tuh, orang ini seperti yang dilihat dari Nine of Pentacles-nya pun, dia itu pintar memanipulasi, pintar memainkan kata-kata atau mulutnya manis gitu loh. Jadi kalau misalkan kita lihat Five of Pentacles-nya, kalian harus apa? Kalian harus bertanya ke diri kalian sendiri, apakah kalian benar-benar bisa mengambil resiko atau bertanggung jawab dengan hal yang akan kalian ambil ini, hubungan yang akan kalian ambil ini gitu. Kalau misalkan diterusin, bisa nggak resikonya tuh kalian ambil atau jalanin gitu. Jangan setengah-setengah. Kalau nggak, nanti seperti yang aku bilang tadi di The World ini lingkaran setan yang cukup nggak ada habisnya lah gitu. Ada sih habisnya, cuma panjang aja kali ini ya. So, ini opini yang digiring ya, itu juga bisa gitu. Ini untuk kalian yang pilih kartu nomor 1 paling kiri, atau misalkan yang batu ungu ini ya. So, itu jawabannya. Oke, so ini buat kalian yang tadi pilih kartu tengah atau kartu kedua dengan batu warna kuning, ini hasilnya ya. So, kita akan lihat dari 1, 2, 3, 4. Wow, banyak banget nih 10-nya ya, ada 2 ya. Tapi ini bukan hal yang buruk ya. Meskipun kalau misalkan aku lihat dari kartu pertamanya, apa maksud dan intensi mereka di sini, ada Ten of Wands ya guys. Kalau kalian lihat di sini, Ten of Wands ini lebih berarti ke arah beban ya. Mungkin bisa aja beban sosial, atau kalian tuh ketemu orang ini di keadaan sosial yang memang menekan kalian banget gitu loh. Jadi apa maksud dan intensi mereka? Mungkin ada sedikit ini ya, perasaan benci terhadap kalian, atau nggak suka nih at first ya, pertamanya. Mereka tuh sebenarnya kalau misalnya aku lihat di sini memang agak susah deketin kalian, mungkin dari komunikasi, mungkin dari lingkungan kalian, dimana kalian ketemu nih sama si orang ini. Itu bisa aja menjadi salah satu faktor kenapa mereka ini tuh merasa terbebani gitu loh. Jadi maksud dan intensi mereka tuh awalnya lebih ke arah mau deket, tapi bebannya tuh bikin kalian tuh mikir. Kalian pernah gak sih ketemu orang
yang kalau misalkan kalian tuh udah tahu, wah cantik banget nih atau ganteng banget nih, kalian suka banget sama orang ini, tapi gimana ya cara nge-reach mereka gitu ya. Nah itu seperti itu. Intensi mereka sih lebih ke arah untuk tanda kutip pansos bisa juga. Mungkin kalian punya certain qualities yang mereka tuh suka gitu loh, tapi justru karena itu menjadi beban, ya kan? Terus kalau kita lihat di kartu kedua nih ya, di sini ada Ten of Chalices atau kalau di tarot biasa Ten of Cups ya. Ini kemana arah hubungan ini? Kalau aku lihat memang ini pertemuannya agak susah ya. Ada 2-10 di sini, which is ya endingnya bisa aja bagus, tapi jalannya juga panjang, berliku dan nanjak gitu ya. So, arah hubungannya bagus untuk untuk hal-hal yang lebih romantis karena di sini Ten of Chalices ya. Lebih romantis, lebih partnershipnya tuh kenceng juga di sini ya. Terus bisa aja kalian lanjut ke ke hubungan yang lebih serius lagi. Mungkin kalian bisa pacaran atau mungkin kalian bisa tunangan, nikah, whatever. Tapi ngomong-ngomong nikah nih ya, kartu Four of Wands-nya, apa yang harus kalian ketahui ya, di sini ada Four of Wands. Kalau misalnya kita lihat, yang harus kalian ketahui adalah background, latar belakang, dan intensi mereka yang agak sedikit shady di sini, meskipun ada Ten of Chalice-nya ya di sini, which is bagus. Tapi kayaknya support dari sekitarannya mereka, dari organization, komunitas, atau mungkin bahkan bisa juga keluarga di sini, itu yang harus kalian pelajari lebih dalam untuk kalian bisa lanjut sama orang ini ya. Karena ini kita juga ngomongin soal tanda kutip status ya, status sosial khususnya, karena sini ada 2 wands. Kalau misalkan kita lihat di tarot, wands itu artinya sosial. Oke? Terus kita akan lihat ke kartu saran atau langkah yang harus diambil untuk hubungan ini. Kalau misalkan sarannya di sini ada Six of Swords ya guys. Six of Swords ini tuh kartu travel, voyage, atau perpindahan tempat, lokasi, atau waktu. Itu juga bisa. Pokoknya perpindahan deh gitu. Jadi menurut dari bacaannya, analisis kartunya, Six of Swords di sini apa yang harus kalian lakukan adalah kalian menunggu atau kalian pindah dunia. Dalam artian misalnya kalian biasanya nongkrongnya sama, misalnya nih cuma contoh aja ya, misalnya kalian nongkrongnya sama tim buku, tapi untuk deketin orang ini kalian harus pindah ke tim selebgram misalnya ya. Jadi perpindahan dunia inilah yang memang menjadi kunci atas hubungan ini. Mungkin maksud dan intensi kenapa kalian dipertemukan sama si orang ini adalah untuk belajar ke arah lingkungan yang berbeda, belajar beradaptasi dengan berbagai macam atau jenis lingkungan gitu ya. Jadi bisa aja kalian menjadi pasangan atau partner kalau misalkan memang kalian bertanyanya atau yang ada di pikiran kalian tuh orang untuk berbisnis ya, atau teman baru, siapapun itu bisa aja menjadi romantic partner atau partner bisnis, whatever it is, teman. Tapi memang kalian harus hati-hati di bagian mereka ini maunya apa. Apakah mereka pansos, apakah mereka benar-benar kepengen seneng, atau misalkan mau dekat sama kamu secara ikhlas gitu loh, secara pure, murni ya. So, in conclusion dari tebaran yang ini, kalau misalkan kalian sama si orang ini, menurut aku kalian harus bisa lebih adaptasi aja sih, khususnya dari gaya bicara, atau misalkan buat kalian yang memang kalau misalkan bete atau ekspresif banget nih di mukanya kelihatan, mungkin kalian bisa belajar dari situ ya. Aku nggak berani janji kalau misalkan hubungan yang ini akan berakhir sebahagia happy endingnya
fairy tale or anything, tapi jelas ini adalah hubungan yang sangat-sangat berat, berliku-liku, tapi rewardnya sangat besar kalau kalian memang berhasil di hubungan ini. Oke? So, itu untuk untuk kartu kedua atau batu warna kuning ya, batu sitrin nih. Kalau misalkan memang kalian resonate, ya ini hasilnya. Oke? Sekarang kita akan lanjut ke kartu nomor 3. Oke, so kita akan bahas untuk kalian nih yang tadi pilih kartu ketiga atau kartu dengan batu warna merah yang sebelah kanan ya. So, ini hasilnya. Oke, 1, 2, 3, 4. Waduh, ada kartu The Tower-nya nih ya. Jadi yang pertama kita akan mulai dari sini. Ada Six of Chalices atau kalau ditarot Six of Cups ya. Apa maksud dan intensi mereka ngedeketin kalian tuh apa sih? Six of Chalices kita di sini ngomongin soal gak harus cinta-cintaan. Mereka ini sebenarnya cuma butuh orang untuk tukar pikiran, untuk mereka lebih kayak iseng-iseng berhadiah sih kalau misalnya kita lihat di Six of Chalices-nya di sini ya. Mereka ini dilihat atau dirasa sebagai orang yang butuh sosialisasi yang tinggi. Mereka nih bawel banget. Bisa aja mereka nggak bawel, tapi rasa penasaran mereka tuh tinggi gitu loh. Jadi memang intensi mendekati kalian adalah untuk berteman gitu atau menambah koneksi aja. Ya, Six of Chalices di sini bisa juga berarti barter, mungkin barter ilmu, mungkin barter secara sosial atau nyari temen debat atau untuk apapun itu yang konteksnya belajar gitu. Mungkin dia juga introvert tapi mereka tertarik sama kalian seperti itu. Terus yang kedua kita akan lihat di Seven of Pentacles-nya ya. Di sini Seven of Pentacles kemana arah hubungan ini? Kalau kita lihat di Seven of Pentacles di sini ya, ini lebih ke arah tanda kutip investasi terhadap sosial atau materi atau apapun itu, mungkin tanda kutip kayak agen asuransi maybe ya. Kalau misalkan kemana arah hubungan ini lebih ke arah investasi jangka panjang. Mungkin kalian terdengarnya agak jahat ya, tapi ada aja loh orang yang mau dijadiin cadangan gitu. Mungkin ya kalian juga menjadikan mereka cadangan, mereka menjadikan kalian tuh cadangan. Arah hubungannya tuh lebih ke arah situ. Jadi aku ngelihatnya agak ngegantung tapi sementara gitu loh. Seven of Pentacles. Kita ngomongin soal growth juga ya. Jadi arahnya ini adalah untuk bertumbuh, berkembang bersama. Jadi nggak harus melulu mengenai cinta-cintaan, tapi juga bisa untuk long term friendship. Mungkin kalian akan ketemu best friend baru gitu, atau partner kerja baru yang lebih afdol gitu, lebih cocok sama kalian. Terus kalau kita lihat di sini apa yang harus kalian ketahui tentang si orang ini? Di sini ada The Tower ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini lebih ke arah kalian ada lihat menara tapi di laut. Jadi yang harus kita lihat ininya ya, istilahnya adalah bagaimana sih sebuah menara yang istilahnya orang ya, dengan kemampuan atau beban mental mereka. Sebenarnya tuh mereka nih kalau aku lihat agak nggak stabil gitu. Jadi yang harus kamu ketahui adalah orang ini tuh sebenarnya sedang struggling sama beban mental mereka, beban pikiran mereka. Mungkin ada suatu trauma di masa lalu mereka yang bikin mereka tuh seperti itu. Apakah mungkin kalian ngerasa ini orang negatif banget, ini orang ternyata tuh tanda kutip cupu banget, atau misalkan mereka nih gimana ya, ada
nggak stabil gitu fondasinya. Fondasi di sini bisa aja fondasi mental atau fondasi hidup ya. Fondasi hidup itu bisa aja seperti kayak yang tadi aku bilang, mungkin ada trauma yang bikin dia seperti itu, kayak sebab akibat ya. Di sini kita ngomongin karma juga bisa, The Tower ya. Mungkin dia lagi menjalani suatu karma yang memang suai-suainya kena ke kalian gitu, involve ke kalian. Tapi jangan berpikir negatif dulu ya. Ini masih bisa ditanggulangin. Makanya aku mau lihat di sini kartu terakhirnya, saran atau langkah apa yang harus diambil untuk hubungan ini. Sini ada Ace of Swords. Jadi kalau misalkan memang kalian mau mempertahankan hubungan ini adalah agak capek sih, karena kalian harus selalu debat sama orang ini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini Ace of Swords adalah bagaimana kalian bisa mematahkan apa yang ada di dalam pikiran dia. Karena kalau misalkan kita ngomongin orang yang pesimis tuh ya, memang nggak ada habisnya. Karena kita akan dibuat capek sampai kita tuh harus agree sama mereka gitu. So, saran atau langkah apa yang harus diambil adalah take it slow, jangan terlalu serius, jangan terlalu berapi-api nanggepin orang ini. Kalau misalkan memang beda prinsip, hormatin aja prinsipnya. Mau dia dikata nyap-nyapnya kayak gimana, biarin aja gitu loh. Gak usah diambil pusing, karena memang menurut analisa kartunya ini bukan kalian yang salah, tapi lebih ke arah si dianya yang salah gitu. Bukan maksudnya aku ngebela kalian juga, tapi you know what I mean lah ya. Ace of Swords di sini kita ngomongin secara logika. Jadi kalau misalkan kalian ternyata suka sama orang ini, emosi kalian bermain, kalian nggak boleh ngelupain otak atau pikiran kalian, karena itu akan menjadi kunci utama kalian tuh nggak terseret dalam tanda kutip kegilaannya si orang ini ya. Ace of Swords ini penting banget untuk kalian tuh kembali ke logika, nggak harus ke emosi mulu ya. So in conclusion, ada The Tower-nya di sini yang harus kalian perhatiin banget, karena The Tower is not really bukan kartu yang bukan kartu yang menyenangkan gitu loh. So jangan sampai kalian terseret terlalu dalam atau kebawa emosi, terlalu keseret-seret lah gitu ya. So ini untuk kalian yang pilih kartu ketiga atau batu warna merah ya. Nih batu warna merah. Ini hasil dari analisis kartu yang aku lihat ya, dari energi kalian juga. So that's it guys untuk pick a card kali ini. Aku harap kalian suka dengan readingannya ya. Aku harap resonate semuanya. So banyak banget saran yang harus aku keluarin di pick a card kali ini, karena memang ini menentukan suatu hubungan baru ya untuk kalian. Kalau misalkan kalian suka readingan aku dan kalian mau tarot reading sama aku, kalian boleh booking slot tarotnya ke Instagram aku, gampang banget, @tarotbyharu. Di situ ada link ke WhatsApp untuk kalau misalkan kalian mau booking slot untuk tarot session ya. Jadi session itu banyak banget jenisnya, kalian nanti tinggal pilih aja. Oke? I hope you like the video, I hope you enjoy the video. See you next time.